Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 1. Coba kalian lihat, di sini ada gambar sungai, lalu ada gambar pohon. Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Sungai dan pohon memiliki banyak sekali manfaat. Coba sebutkan manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Nah, di sini kalau di buku kalian ini ada pada halaman 48 ya teman-teman. Saya akan memperbesar ABC-nya. Nah, seperti ini. Yang A, di sini saya akan menyebutkan manfaat sungai. Manfaat sungai bagi manusia banyak sekali teman-teman. Menampung air hujan, mengalirkan air dari hulu ke hilir, pembangkit listrik tenaga air, tempat untuk mencari nafkah, sumber bahan konsumsi, tempat rekreasi, keperluan mandi dan cuci, sumber air, dan masih banyak lagi teman-teman. Di sini ketika kalian merasa terlalu banyak, nah kalian bisa sebutkan 4 di antaranya. Di sini kan saya sebutkan banyak ya, kalian sebutkan 4. Menampung air hujan, mengalirkan air dari hulu ke hilir, pembangkit listrik tenaga air, tempat untuk mencari nafkah. Nah, gitu saja sudah benar. Tapi ketika kalian mau menjawab semuanya, itu lebih baik. Lalu yang B, manfaat pohon. Apa saja manfaat pohon bagi manusia? Mengeluarkan O2 atau memberikan kita O2, menyerap air, menahan tanah longsor, dan masih banyak lagi. Setelah itu, banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah untuk menjadi energi yang lain. Nah, di sini ada banyak gambar. Kalau di buku kalian halaman 50 ya teman-teman. Sekarang tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Ada seseorang anak yang sedang bermain layang-layang. Nah, energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahan energi dari energi angin menjadi energi gerak. Karena layang-layang tersebut didorong angin, oleh karena itu layang-layang bisa terbang tinggi. Lalu energi listrik. Ada seorang ibu yang sedang menyetrika. Nah, itu perubahan loh teman-teman, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Lalu nomor 3, ada seseorang yang sedang membakar sate. Energi yang digunakan energi panas. Perubahan energi dari energi panas menjadi energi kimia. Lalu ada petani garam. Energi yang digunakan adalah energi panas atau energi panas matahari. Perubahan energi dari energi panas menjadi energi kimia. Lalu ada mesin blender. Energi yang digunakan energi listrik. Perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah,
mesin pada blender tersebut ketika dicolokkan ke listrik, maka mesin tersebut akan bergerak. Setelah itu, carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sini kita dikasih contoh teman-teman. Yang pertama, energi gerak. Energi gerak berubah menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air atau angin. Lalu saya akan memperbesar. Ada juga energi listrik berubah menjadi energi kimia. Contohnya apa? Contohnya adalah charger batu baterai. Lalu energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Apa contohnya? Contohnya adalah panel surya. Kak, semisal energi listrik menjadi energi panas, contohnya hair dryer, apakah boleh? Boleh teman-teman. Nah, seperti itu. Kalian bisa menjawab sesuai ide kalian, sesuai pemikiran kalian. Di sini saya hanya menyontohkan ya. Tidak harus sama kok dengan saya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Seperti yang telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengolahnya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh sebab itu, kita harus mengolahnya dengan baik. Nah, di sini ada tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam bukan logam, contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam logam: emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Sumber daya alam industri, contohnya berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, gipsum. Nah, itu adalah pengelompokan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lalu pada halaman 52, berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Nah,
Di sini kan tabelnya ada 8 ya teman-teman. Saya akan tampilkan 4 terlebih dahulu. Hasil pertanian misalnya padi, jagung, gandum, dan ketela. Sedangkan hasil perkebunan kelapa sawit, durian, buah durian ya maksudnya, buah salak, buah karet atau pohon karet. Hasil perikanan gurame, udang, nila, lele. Hasil hutan, pohon cendana, getah damar, resin gaharu, dan kayu manis. Kalau hasil peternakan, sapi, kambing, ayam, dan telur. Dan di sini saya akan melanjutkan lagi. Nah, seperti ini. Hasil pertanian selanjutnya, cabai, bawang, kacang tanah, dan ubi-ubian. Kak, ketika saya tulis wortel atau sawi, apakah boleh? Boleh, teman-teman. Lalu selanjutnya hasil perkebunan. Hasil perkebunan ada teh, lalu nilam, kakao. Kakao itu coklat ya, seperti coklat. Dan kopi. Hasil perikanan, patin, mutiara, cumi-cumi, kepiting. Lobster juga bisa. Hasil hutan, sagu, jati, anggrek hutan, dan kemiri. Hasil peternakan, bebek, ulat sutra, madu, dan kuda. Nah, di sini adalah lanjutan tabel yang tadi ya, teman-teman. Setelah itu, nah, agar dapat menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang membuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu. Entah itu kota, kabupaten, atau provinsi. Bahan tambang organik, nah misalnya batu bara, gas alam, minyak bumi. Lalu bahan tambang logam, pasir besi, timah, mangan. Kalau bahan tambang untuk industri, batu gamping, batu kapur, dan fosfat. Kak, tapi kok di halaman 53 itu kolomnya ada 5? Nah, saya akan menambahkan lagi di sini. Aftur, aspal. Lalu sumber bahan tambang logamnya saya tambah emas dan perak. Bahan tambang untuk industri saya tambah berlian dan belerang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kalian bisa tulis berlian atau gipsum. Lalu ini tadi halaman 53 yang atas ya teman-teman. Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber alam tersebut. Nah, di sini kalian dapat lihat ada tanda atau logo seperti ini berarti kelapa. Nah, kelapa itu ada di Aceh, di Kalimantan, di Sulawesi, di Makassar ya, ini tempatnya di sini. Nah, ketika ikan tuna itu ada di sini di perairan samping Papua, di perairan Sumatera. Nah, ini ya ada logonya, ada tandanya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Cengkeh ini di Maluku. Nah, seperti itu. Oh ya, di sini saya mau menjelaskan. Di sini ini adalah Pulau Sumatera, ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini Papua, lalu ini Jawa. Nah, yang kecil-kecil ini ada Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ada Maluku, dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat di peta untuk lebih jelasnya.
Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Nah, di sini ada peta hasil tambang di wilayah Indonesia. Saya akan memperbesar. Nah, seperti ini. Di sini ada asbes. Nah, kalian silahkan mencari logo ini di sini. Lalu di sini juga ada semen ya. Ini semen di Lahkutu. Lalu di Gresik, di mana ini? Sukabumi, di Indarung. Nah, di sini ada semen ya. Karena sama seperti ini logonya. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini juga ada minyak bumi di Pulau Saram, Pulau Kai, Pulau Tenggara, dan lain sebagainya. Maaf ketika saya salah pengucapan ya. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan merupakan makhluk hidup. Kekayaan sumber daya alam hayati di provinsi atau kota atau kabupaten tempat tinggalku adalah kopi, kakao, teh, sapi, dan kambing. Sedangkan kekayaan sumber daya alam non-hayati adalah emas, belerang, batu gamping, dan asbes. Nah, ini bisa kalian sesuaikan sendiri di tempat tinggal kalian masing-masing. Ini ada pada halaman 54 yang bawah. Nah, sekarang halaman 55 yang atas. Kekayaan sumber daya alam hayati di desa atau sekitar rumah atau tempat tinggalku. Ada ayam, lalu kambing, ada padi, ada jagung, ada brokoli, ada sawi, dan masih banyak lagi. Sedangkan kekayaan sumber daya alam non-hayati di desa saya adalah batu gamping, batu kapur, batu kali, pasir, dan belerang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini bisa kalian sesuaikan sendiri dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki baik hayati maupun non-hayati menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau dieksplor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Kamu telah membaca bacaan tadi.
Carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, lengkapi gambar peta pikiran berikut ini. Sumber daya alam. Apa saja sumber daya alam itu? Ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Karena uang hasil penjualan sumber daya alam dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, tadi pada bacaan tadi ada hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Setelah itu, lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu gurumu, dan orang-orang lain di sekitarmu, misalnya kakak. Lalu, buatlah laporan hasil wawancaramu. Nama kalian, tulis nama kalian sendiri. Nama saya Wafikna Nailal Muna. Pertanyaan yang diajukan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nah, di sini saya perlu menjelaskan bahwa wawancara ini hanya ada satu pertanyaan, namun narasumbernya itu ada 10 ya. Saya akan memperbesar tabelnya. Misalnya kalian bertanya kepada teman kalian yang namanya Niko. Niko menjawab, menyebabkan beberapa penyakit. Kalian bertanya kepada kakak kalian yang bernama Sinta. Sinta menjawab, rusaknya lingkungan sekitar. Dika menjawab, punahnya hewan karena habitatnya telah rusak. Lalu Rika menjawab, punahnya beberapa jenis tumbuhan. Samsul menjawab, terjadi bencana banjir. Lalu kalian bertanya kepada Hadi, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Hadi menjawab, terjadi bencana tanah longsor. Kalian bertanya kepada ibu kalian bernama Zian. Ibu Zian menjawab, terjadi kebakaran hutan. Kalian bertanya kepada teman kalian yang bernama Risa. Risa menjawab, menurunnya produksi oksigen oleh tumbuhan. Nah, oksigen itu bisa kalian tulis O2 ya teman-teman. Lalu Wahyu, kalian bertanya kepada ayah kalian yang bernama Wahyu. Wahyu menjawab, banyaknya tumbuhan yang mati karena tidak terawat. Kalian bertanya kepada Dodit. Dodit menjawab, udara akan menjadi panas. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk nama narasumber, kalian bisa sesuaikan dengan nama teman-teman kalian atau nama bapak ibu kalian. Terserah kalian ya. Ini juga ketika kalian mempunyai ide lain atau pemikiran lain juga tidak apa-apa. Tidak harus sama dengan saya. Lalu kesimpulan itu ada pada halaman 57 yang bawah ya, bawahnya tabel. Lingkungan alam adalah tempat tinggal manusia. Oleh sebab itu, kita harus menjaga lingkungan alam dengan melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka lingkungan alam akan rusak. Nah, itu adalah kesimpulan dari hasil wawancara tadi. Sekarang ayo renungkan pada halaman 58. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah mempelajari manfaat sungai dan pohon, perubahan sumber energi, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Manfaat yang saya ambil dari pembelajaran hari ini
dapat mengetahui perubahan sumber energi dan sumber daya alam. Keterampilan apa saja yang saya kuasai dalam pembelajaran hari ini? Dalam pembelajaran hari ini yang saya kuasai adalah ketika melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Apa yang akan kamu lakukan ketika pembelajaran ini sudah selesai? Apa yang akan kalian lakukan? Yang akan saya lakukan adalah melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam dan terus belajar hal-hal yang bermanfaat. Apakah ketika saya berbicara itu terlalu kecepatan, teman-teman? Tidak ya. Ketika terlalu kecepatan, kalian bisa tulis di komentar. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, melakukan wawancara tentang sumber daya alam, mengamati gambar manfaat makhluk hidup, dan yang terakhir, mengamati gambar peta tentang jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.